فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله. الحمد لله. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan daripada pembacaan kitab hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis yang pertama yang akan kita baca dan kita kaji pada pertemuan siang hari ini masih di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama iktahala fi ramadhana wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'ifin wa qala at-Tirmidzi la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dari seorang sahabiyah dan juga salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktahala, memakai celak, fi ramadhana, di bulan Ramadan, wa huwa shaimun, dan keadaan Nabi sedang melaksanakan puasa. Rawahu Ibnu Majah, hadits riwayat Imam Ibn Majah, bi isnadin dhaif, dengan sanad hadits yang lemah. Wa qala at-Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, la yasihhu fi hadzal babi syai'un, tidak cocok di dalam bab ini sesuatu. Maksudnya pembahasan celak yang dibahas di dalam pembahasan puasa itu terjadi satu hal yang ketidakcocokan, karena sebagian para ulama mereka memperbolehkan, memberikan satu kesempatan atau keringanan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk menggunakan celak, dan sebagian mereka lagi mengatakan hukumnya makruh tapi tidak membatalkan puasa. Ini hadis pertama. Kalau kita lihat dari segi menggunakan celak yang diusapkan di kedua mata kita, sangat banyak memberikan manfaat. Di antaranya dalam hadis tentang memakai celak dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahalu bil ithmidi fa innahu yajlu al-basara wa yunbitu asy-sya'ra. Nabi katakan, bercelaklah, pakailah celak dengan batu ithmid. Jadi batu ithmid itu salah satu alat celak yang paling bagus. Karena apa Nabi perintahkan menggunakan celak? Pertama, fa innahu yajlu al-basar, bisa menjernihkan penglihatan. Jadi memperbagus penglihatan.
Yang kedua, wa yunbitu asy'arah, dan bisa menumbuhkan bulu. Artinya kata para ulama, pakailah selalu celak, dan yang paling bagus dengan batu ithmit. Kenapa? Karena menurut satu pendapat batu ithmit itu adalah hal yang sudah dimaklumi atau yang sudah diketahui akan kemanfaatan dari celak menggunakan batu ithmit tersebut. Karena dalam riwayat yang lain Nabi katakan khairu akhalikum ithmit. Celak yang paling bagus yang digunakan sebagai alat celak adalah batu ithmit. Ini hanya alatnya, tapi apapun alat yang digunakan sebagai celak, kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak akan manfaat yang kita dapatkan dari celak tersebut. Salah satunya bisa menjernihkan penglihatan. Maknanya menjernihkan penglihatan itu mengoptimalkan kejernihan penglihatan sehingga menambah cahaya mata ini jadi bersinar, membersihkan mata dari hal-hal yang sifatnya kotoran yang turun di mata kita dari kepala. Jadi banyak sekali manfaat yang kalau kita dawamkan pakai celak. Karena Nabi Muhammad itu selalu membiasakan menggunakan celak. Cuman kalau pakai celak 3 kali diusapkan di mata kanan dan 3 kali diusapkan di mata kiri. Kan itu cara menggunakan celak yang terbaik. Dan yang paling bagus yang ada besinya, yang diusapkan di mata celaknya. Ya, karena kan celak itu kita masukkan ke wadah, kemudian besi itu kita oleskan di mata, ke kanan 3 kali, di kiri 3 kali. Ini sekedar sedikit tentang permasalahan celak. Memang makanya dulu itu banyak pula orang-orang soleh terdahulu selalu pakai celak. Ya, selain untuk memperindah dilihat, itu juga ada manfaat kesehatan terhadap mata. Nah, kalau dalam hadis ini pembahasannya tentang Nabi ketika berpuasa di bulan Ramadan itu Nabi pakai celak, dan dikatakan di sini bahwasanya menunjukkan bahwa hukum celak yang dipakai saat puasa itu tidak membatalkan. Karena ada hal yang sifatnya para ulama mengatakan batal. Dari mana? Karena dari pembahasan perkara yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah masuknya sesuatu benda yang masuk melalui lubang-lubang tubuh yang ada di anggota tubuh kita, yang dari lubang tubuh tersebut jalannya sampai ke perut atau ke otak. Semisal dari telinga, dari hidung, dari lubang kemaluan depan, dari lubang kemaluan belakang, yang itu alirannya sampai ke jauf, sampai ke perut atau sampai ke otak. Nah, karena ada pembahasan ini, sehingganya mata itu dimasukkan, apakah mata ini termasuk manfaat lubang tubuh yang terbuka seperti hidung dan telinga ataupun tidak. Maka dalam permasalahan wudu dimakruhkan saat kita berwudu ketika kumur-kumur dan istinsyak itu melakukannya dengan cara mubalaghah. Kan dalam permasalahan wudu saat kumur-kumur atau istinsyak itu disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu dimainkan air di mulut dia sampai ke tenggorokan. Itu mubalaghah ketika berkumur. Kalau mubalaghah ketika istinsyak, ditarik air tersebut sampai ke dalam. Nah, ini kalau dalam keadaan tidak puasa. Kalau sedang puasa, makruh dia mubalaghah di saat kumur-kumur atau istinsyak. Kenapa makruh? Dikhawatirkan air tadi masuk ke dalam mulutnya dan masuk ke dalam hidungnya, dan itu bisa mengakibatkan puasanya batal. Nah, adapun masalah mata, apakah mata ini termasuk lubang yang terbuka sehingga kalau pakai celak itu bisa membatalkan puasa, atau kalau orang sakit mata diteteskan obat mata itu bisa membuat puasanya batal, atau tidak dianggap sebagai lubang yang terbuka. Kalau para ulama di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya mata ini laisat
bimanfadhin mu'tad, bukan termasuk lubang anggota tubuh yang terbuka. Sehingganya kalau ada orang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun bukan, menggunakan celak di siang hari, maka puasanya tidak membatalkan. Maknanya tidak menjadi batal puasa orang tersebut. Apakah hukumnya boleh atau makruh? Kalau masalah puasanya jelas tidak batal. Cuman memakai celak ketika puasa itu apakah hukumnya boleh atau makruh? Kalau Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhabnya, hukum menggunakan celak itu di saat puasa khilaful aula. Khilaful aula. Boleh tapi khilaful aula. Khilaful aula itu tidak masuk dalam makruh. Jadi hukum makruh dengan hukum khilaful aula berbeda. Kalau makruh memang hukumnya makruh, yang dilakukan tidak berdosa tapi lebih baik ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan yang makruh karena Allah dapat pahala. Tapi kalau khilaful aula di situ berbeda dengan yang utama, tapi tidak masuk dalam kategori makruh. Jadi berbeda dengan utama. Yang utamanya lebih baik tidak usah dipakai. Ketika puasa tidak usah pakai celak. Kalaupun memakainya hukumnya boleh, tapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Itu menurut pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak masalah menggunakan yang namanya celak. Hanya ada di dalam mazhab lain. Itu di dalam mazhab Maliki dan Hambali. Wong yang pakai celak ketika puasa di siang hari batal puasanya kalau terdapat rasa daripada celak tersebut di mulutnya. Karena mungkin terlalu dalam sehingga masuk bubuk-bubuk celak tadi yang mengalirkan sampai ke dalam sehingga terasa baru menjadikan batal. Tapi kalau sedikit baik tetap dalam mazhab mereka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Nabi dewek melakukannya. Jadi pakai celak di siang hari ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Cuman sebaiknya jangan dipakai di siang hari. Pakailah di malam hari ketika puasa, baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Ini hadis yang pertama yang kita kaji. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, siapa orang yang lupa. Memang lupa di sini bukan dibuat-buat, tapi Allah yang membuat dia lupa. Kalau dia yang membuat dirinya lupa tidak termasuk. Man nasiya, siapa orang yang dibuat lupa oleh Allah. Wa huwa shaimun, dan di saat itu dia sedang berpuasa. Fa akala, sehingga dia makan. Au syariba, atau dia minum. Fal yutimma, maka sempurnakanlah saumahu, puasanya. Fa innama, maka hanya saja at'amahullahu wa saqah, Allah yang telah memberikan rezeki makan dan rezeki minuman kepada dia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walil Hakim, dan dalam riwayat Imam Hakim, man aftara, siapa orang yang melakukan perkara membatalkan puasa fi Ramadana, di bulan Ramadan, nasiyan, dalam keadaan lupa, tidak sengaja, fala qada'a alaih, maka tidak wajib bagi dia mengqada'i puasanya, wala kafarata, dan tidak ada kewajiban membayar kafarah, denda. Wa huwa sahih, dan ini hadis riwayat yang sahih. Hadis yang kedua yang kita pelajari pada siang hari ini, kata para ulama, termasuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya dan yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dihilangkan kesusahan-kesusahan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, dan diberikan kemudahan di saat kita melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah kepada Allah adalah puasa. Sehingganya dalam hadis ini kata ulama, orang yang sedang puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, dia makan, dia minum dalam keadaan saat makan dan minum tadi lupa. Yang memang lupanya Allah yang membuat dia lupa, bukan pura-pura lupa atau dibuat lupa. Kaget kalau ditanya, "Wong, kenapa kau makan?" "Wah, aku lupa lagi puasa." Padahal dia tahu kalau dia lagi puasa, dibuat lupa kalau ada yang bertanya. Ini yang masalah lupa ini yang Allah membuat dia lupa kalau dia sedang puasa, sehingga tidak sadar sama sekali dia makan, dia minum kalau dia itu lagi puasa. Nah, orang yang ketika puasa dibuat lupa oleh Allah sehingga dia makan, sehingga dia minum, maka puasa dia tidak menjadi batal. Kenapa? Karena makanan yang dia makan saat itu, minuman yang dia minum saat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan oleh Nabi pemberian dari Allah makanan dan minuman tersebut? Karena dia telah melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Dia menjalankan perintah Allah, yaitu puasa, dan meninggalkan yaitu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak berpuasa. Dan karena agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama yang terbaik, dan umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak mendapatkan kasih sayang, sehingga mereka tidak dipersulit dalam melaksanakan ibadah. Sehingga dalam ayat wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidaklah Allah berikan kepada kita agama ini kesusahan. Jadi kalau ditanya agama Islam ini susah atau tidak, jawabannya tidak. Sangat Allah berikan kemudahan, banyak toleransinya di dalam kita melaksanakan ibadah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan orang yang ketika melaksanakan ibadah ada hal yang membuat dia lupa, maka lupanya tersebut tidak membuat dia mendapatkan dosa dan denda. Termasuk tidak wajib dia mengqadai puasanya. Kalau saat puasa melakukan yang membatalkan puasa, ketika itu dia lakukan dalam keadaan tidak sengaja atau lupa. Makan, lupa, minum, lupa, memasukkan sesuatu ke lubang telinga dalam keadaan lupa. Itu sama sekali tidak wajib dia mengqadai puasanya dan tidak berdosa. Kenapa? Karena tadi salah satu hal yang tidak dicatat dari perbuatan kita kalau dilakukan dalam keadaan lupa. Kata dalam hadis, rufi'al qalam an ummati. Ada hal yang malaikat itu tidak mencatat tentang amalan kita. Pertama, as-sobi, anak kecil. Anak kecil belum ada catatannya sampai kapan? Sampai dia balik. Yang kedua, itu orang gila. Orang yang hilang akalnya tidak ada catatan sampai dia sadar. Yang ketiga, an-nisyan, karena lupa. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena dalam keadaan lupa. Ya kalau lagi puasa sesuatu yang dilarang adalah makan karena bisa membatalkan. Dia lakukan dalam keadaan lupa, itu tidak ada catatan dia melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, karena dipaksa. Sesuatu yang dilakukan karena dipaksa dan dia tidak mampu melawan, kan orang yang memaksa itu benar-benar akan melakukan ancamannya, dia lakukan walaupun itu sesuatu yang dilarang, tidak ada catatan dosa buat dia. Karena diangkat catatan dari malaikat kalau salah satu dari 4 ini terjadi. Bahkan dalam permasalahan sholat, kalau orang lupa mengerjakan sholat sampai keluar waktu sholat dia ingat kalau dia belum sholat, maka dia tidak dianggap sengaja meninggalkan sholat. Walaupun kewajiban mengqadai masih ada, tapi dia tidak dihitung berdosa meninggal ke sholat. Kenapa? Lupa. Cuman lupanya kalau masalah sholat kata ulama, lupa yang muncul sedang melakukan perbuatan yang mubah dalam syariat. Tapi kalau lupanya karena sedang melakukan hal yang tidak diperbolehkan,
Tidak diperbolehkan ini bagi dua. Pertama makruh, yang kedua haram. Dia tidak lagi melakukan perbuatan haram, tapi sedang melakukan perbuatan yang hukumnya makruh, sampai lupa mengerjakan sholat dan ingatnya ketika waktu sholat sudah keluar, maka tetap dia wajib mengqadai dan berdosa. Kenapa? Karena lupanya muncul karena hal yang tidak disukai oleh syariat. Salah satunya permainan game. Kalau dalam kitab fikih ulama mencontohkan li'bu syatranji, main catur. Jadi bahasanya bukan selain catur tidak makruh, catur makruh, apalagi yang lain. Gap. Begitu juga kartu. Ya, permainan-permainan yang adu-adu duel. Atau saat tidak main cuma nonton bola atau sekarang nih yang main video online, main PS, main game online, lupa sholat, ingatnya pas lah keluar, apa hukumnya? Berdosa. Karena ini perbuatan yang tidak begitu disukai oleh syariat. Tapi kalau yang mubah itu seperti apa? Sedang belajar, sedang bekerja diperbolehkan oleh syariat. Karena sibuk, misalnya ngejar target, karena disuruh oleh majikannya atau siapapun, sampai tidak sadar kalau dia belum sholat, ingatnya telah keluar, maka tidak berdosa. Atau yang perempuan karena ada acara sibuk masak sehingga lupa sholat, tidak berdosa. Kalau hal itu yang diperbolehkan oleh agama, lupa mengerjakan sholat sampai keluar, maka tidak berdosa, tapi wajib mengqadai. Tapi kalau yang makruh, apalagi yang haram, maka dia berdosa, tapi tetap wajib mengqadai. Nah, permasalahan puasa juga begitu. Saat puasa lupa makan, saat puasa lupa kalau dia minum lagi puasa, atau melakukan yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, puasanya tidak batal. Dari mana? Kalau Nabi ngomong falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Kalau berarti diperintahkan sempurnakan, tidak membatalkan puasanya. Bahkan ditegaskan lagi dalam hadis yang tadi riwayat Imam Hakim, fala qada'a alaihi, tidak wajib mengqadai. Berarti puasanya tidak batal. Kalau memang batal, pasti diperintahkan untuk mengqadai. Nabi ngomong tidak wajib mengqadai. Sehingga dari sini ini satu keringanan. Cuman kalau masalah lupa ini, kita puasa lupa makan, ingatnya saat posisi makan ada di mulut, belum ketelan, ingat kalau masih aku nih puasa, gimana? Apakah boleh ditelan atau wajib dibuang? Kalau ingatnya ketika posisi makanan itu masih di mulut, maka tidak boleh kita telan, wajib dibuang. Kalau ditelan, ayo nanggung ini sudah di mulut, telan, apa hukum puasanya? Batal. Kenapa batal? Karena saat masuk itu dalam keadaan ingat kalau dia sedang puasa. Jadi memang benar-benar lupa. Sampai walaupun habis sepiring misalnya, last piring habis, bau ingat ya Allah aku nih puasa, maka tidak batal. Asal tadi lupanya memang dibuat oleh Allah, dia menjadi lupa. Kalau masalah kita ngakal-ngakal ke boleh apa tidak? Lagi puasa, biar ketahuan wong tidak batal puasanya saat makan. Kayak kalau ditanya, kau makan, kau kan puasa? Ya Allah aku lupa puasa. Apa hukumnya? Memang manusia menganggap tidak batal karena dia ngomong lupa, dan kita hanya menghukumi yang zahir. Kita menghukumi yang zahir. Kalau dia ngomong lupa, kita ngomong tidak batal. Tapi Allah menghukumi hati. Kita tidak bisa berbohong sama Allah. Walaupun kita ngomong sama manusia lupa, di mata manusia puasa kita tidak jadi batal, tapi di mata Allah tidak bisa kita bohongi, karena Allah tahu apa niat kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rahasiakan. Berarti dia punya hutang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh kita permainkan, tapi Allah tidak bisa kita permainkan, karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini, kalau para ulama fikih mengatakan, siapa orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa dan dia lakukan dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, dia tidak wajib mengqadai dan tidak terkena denda. Dan itulah yang diambil pendapatnya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Puasanya tidak batal dan tidak wajib denda. Kenapa denda? Apakah makan itu denda? Denda di sini yang dimaksud adalah salah satu perkara yang membatalkan puasa, hubungan tubuh suami istri. Kalau ada orang melakukan hubungan tubuh siang hari puasa dalam keadaan lupa, maka tidak wajib kena denda. Cuman para ulama itu bingung,
Salah satunya dalam kitab Bajuri, mak mano lupa puasa hubungan tubuh tu nah. Yo, aku tidak sengaja, mak mano gambarannya. Kalau makan, kalau minum masih bisa. Kalau hubungan tubuh tu bingung katanya. Nah, sehingga kata ulama, ya masih apa akal secara akal tu gimana gambarannya lupa lagi puasa dan melakukan hubungan tubuh, apalagi bulan Ramadan yang semua orang melakukan puasa. Ya kalau makan mungkin taruh kelas setiap hari makan, mungkin masih hari-hari bukan Ramadan, jadi masih bisa diterima dengan akal. Maknanya bukan berarti mereka menentang. Gambaran contohnya itu nah. Gimana contoh orang yang lupa saat puasa tapi melakukan hubungan tubuh. Kalau terjadi dia ngomong dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya dan tidak terkena denda. Itu dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, puasanya tidak batal. Maknanya puasa tidak batal, pahalanya tetap dapat. Tapi dia wajib mengqadai. Kenapa? Karena ungkapan Nabi tadi mereka artikan falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Itu maknanya bukan berarti puasanya tidak batal. Kalau orang ketika puasa Ramadan melakukan hal yang membatalkan puasa, bukan berarti setelah melakukan dia boleh makan. Tidak, puasanya batal dan dia tetap wajib menahan sampai buka. Kenapa? Karena menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Walaupun dia memang melakukan yang membatalkan puasa secara sengaja, kita hukumi puasanya batal. Tapi apakah setelah itu, sudahlah batal juga puasaku, nak makan, nak minum boleh? Tidak, tetap dia wajib puasa sampai masuk waktu buka. Dan dia wajib mengqadai. Jadi kenapa disempurnakan? Karena menjaga kesucian daripada bulan Ramadan. Itu menurut sebagian pendapat yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang dimaksud falyutimma saumahu di situ ya memang puasanya tidak batal. Ditegaskan dalam hadis yang berikutnya tidak wajib dia mengqadai. Itu yang dijadikan dasaran oleh para ulama di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi nikmat luar biasa jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi banyak kalau kita bertanya kenapa sih jadi umat Nabi Muhammad itu jadi harapan semua orang, sampai Nabi Musa berharap menjadi umat Nabi. Karena Nabi Musa melihat di Lauhul Mahfuz amalan-amalan pahala-pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan syariat umat Nabi terdahulu itu berat, tapi syariat umat Nabi Muhammad ringan. Maka salah satu ayat ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi kalau ada orang ngomong, berat menjalankan syariat Islam, itu orang tidak kenal Islam. Dia belum paham syariat Islam sebenarnya. Kalau dia paham syariat Islam sebenarnya, dia akan ngomong sangat mudah syariat Islam ini. Apalagi syariatnya Nabi besar Muhammad. Karena banyak keringanan yang Allah berikan sama kita yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Islam mereka sama seperti Nabi, mengajak mereka beriman sama Allah, tapi syariatnya berat. Contoh, selain masalah puasa, masalah sholat. Kalau umat Nabi terdahulu, sholat tidak akan sah kecuali di tempat yang memang disiapkan untuk sholat. Harus di masjid, harus di tempat yang memang disiapkan untuk sholat. Berarti kalau sholat di rumah tidak sah, sholat di lapangan tidak sah. Harus di tempat yang memang disiapkan sholat. Tapi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka sholat mereka menjadi sah. Kenapa? Karena Allah jadikan tanah daripada semua tanah yang ada di atas dunia ini bisa menjadi tempat sujud. Sehingga sholat di lapangan hukumnya sah, sholat di rumah hukumnya sah, sholat di pasar hukumnya sah. Dimanapun tempat selama itu tanah suci mensucikan. Dan tidak ada najis yang menyentuh tubuh dan pakaian kita saat kita melaksanakan sholat. Keringanan. Maka kita tidak sulit melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang alasan, tidak baca sholat. Kenapa? Tidak nemu masjid. Berarti dia dewek mempersulit dia. Mempersulit keadaan untuk tidak mau melaksanakan sholat. Padahal Allah ringankan di mana tempat kita bisa sholat. Oh kalau lagi perjalanan tidak nemu masjid di pinggir jalan, tidak nemu musola di pinggir jalan. Sekarang ada SPBU. Bahkan SPBU menyiapkan musola. Oh kalaupun tidak nemu SPBU, kita sholat di pinggir jalan.
Berhenti dari kendaraan walaupun ini tanah kosong, yang penting itu tidak katik najis, sholat di situ. Oh tidak katik sejadah, sholatlah ke samping tanah, tidak masalah. Kiblat sekarang mudah, ada kompas kita bisa cari untuk menggunakan alat kiblat. Tidak katik satu hal yang menyusahkan. Kenapa? Karena semuanya sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak berat menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contohnya lagi. Banyak di antara lagi masalah dosa. Kalau umat Nabi terdahulu mereka melakukan perbuatan dosa, hari ini berbuat dosa, besok pagi dosa-dosa tersebut tercatat di depan pintu rumah mereka. Malaikat yang nyatetnya. Sehingganya kalau tetangganya nyingok, "Hai budak ni kemarin melakukan ini, tahu gak lo?" Wal kita alhamdulillah, dosa apa yang kita lakukan tetangga tidak tahu, kawan kita tidak tahu. Kenapa? Ditutup oleh Allah aibnya kita. Makanya termasuk perbuatan dosa besar, kata Nabi, sudah Allah tutup aibnya, kok dia cerita sama orang lain. Allah sudah tutup aib dia daripada perbuatan dosa, kok dia cerita dengan bangga kepada orang lain. Berarti sengaja membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah. Maka kita tidak perlu menceritakan aib atau lagi perbuatan maksiat kepada orang, karena itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita minta ampun, cukup kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita bahas pada siang hari ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai'u, siapa orang yang tidak bisa melawan yang namanya muntah, maknanya tidak bisa melawan, memang mual atau kepalanya lagi pusing atau memang badannya lagi tidak stabil sehingga dia muntah bukan disengaja, fala qada'a alaih, maka tidak wajib mengqada'i puasa. Waman, dan siapa orang istaqa'ah, memaksakan diri untuk muntah, mencari alat untuk muntah, dia tidak ada sakit, cuma nyium bau-bau yang kalau dia cium bau itu bakal muntah, disengaja nyium bau-bau udah lemak secara sengaja biar muntah, atau masukkan tangannya ke dalam mulut biar muntah, sengaja meminta untuk muntah, fa'alaihi al-qada, maka wajib dia mengqadai puasanya. Berarti dari permasalahan muntah itu membatalkan puasa kalau ada unsur sengaja meminta diri untuk bisa muntah dengan apapun alatnya. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, karena dia lagi naik kendaraan, mabuk jalan, atau mabuk kapal, atau mabuk mobil, atau mabuk pesawat, pokoknya di kendaraan yang memang bukan disengaja, sudah pakai minum antimo misal, sudah dikasih minyak angin tapi tetap dia muntah, maka puasanya tidak batal. Atau memang kepalanya lagi sakit, badannya lagi meriang, tiba-tiba muntah, puasanya tidak batal. Karena tidak ada unsur kesengajaan, bukan memaksakan diri untuk muntah, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau disengaja mencari sesuatu yang membuat dia muntah, maka hukum puasanya batal. Sekarang bagaimana kalau muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya? Cepat-cepat dia bersihkan mulutnya dari sisa-sisa muntah. Agar apa? Agar tidak tertelan sisa-sisa muntah tadi ke dalam perutnya. Kalau tidak dibersihkan dan tertelan, maka puasanya batal. Batalnya bukan karena muntah, karena masuknya sesuatu ke dalam mulut yang sampai ke perut dia. Maka wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan biar tidak ada sisa yang masih ada di dalam mulutnya. Sehingga dari hadis ini kata para ulama, waman ghalabal qai', siapa orang yang tidak sengaja, dalam artian bukan disengaja tapi memang lagi sakit tiba-tiba muntah, maka puasanya tidak batal. Dan itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas daripada semua ulama di dalam madhab, kecuali kalau ada unsur kesengajaan untuk muntah, maka hukum puasanya menjadi batal. Dan itu disepakati oleh semua madhab
berpendapat kalau disengaja untuk muntah maka puasanya hukumnya menjadi batal. Dan ini muntahnya bukan karena makanan minuman. Kalau wong minum minuman keras mabuk muntah, tidak usah nunggu muntah, minumnya lah batal. Ini muntahnya bukan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, mungkin muntah di kendaraan, atau memang badannya lagi tidak sehat, atau kepalanya lagi pusing, atau lagi mual. Nah itu yang tidak disengaja maka tidak batal. Tapi kalau disengaja, badan sehat, nyai apalah yang cepat aku muntah, nyium bau tai misalnya, nyium bau apa yang buat dia jadi mual, itu batal. Karena ada unsur kesengajaan. Karena ada unsur kesengajaan tadi, maka hukum puasanya menjadi batal. Ini yang ketiga daripada hadis yang kita baca. Sama seperti masalah tadi air mani ya. Di minggu lalu kita bahas, kalau dia keluar mani tanpa ada unsur kesengajaan, semisal dia tidur keluar air mani, kemudian mohon maaf melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat dan tidak ada sentuhan kulit, keluar air mani, dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kecuali bagi orang tahu kalau aku nonton ini pasti batal, pasti keluar, maka hukum kalau dia tetap lakukan berdosa dan puasanya tetap batal. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau sudah tahu ini bisa mengeluarkan air mani walaupun tidak pakai sentuhan, ngapo digawe ke? Berarti kan kecerobohan dari dia sendiri. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, dipegang atau sentuhan kulit, maka hukum puasanya menjadi batal. Itu di minggu lalu kita bahas tentang masalah keluarnya air mani yang disampaikan oleh para ulama dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hadis yang kita bahas pada siang hari ini. Pertama masalah celak itu tidak membatalkan, termasuk pakai tetesan air mata lagi puasa itu juga tidak batal. Kemudian yang kedua masalah kalau lupa ketika puasa makan, minum dan melakukan yang membatalkan, dalam mazhab Syafi'i puasanya tidak batal dan tidak wajib mengqadai. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada unsur kesengajaan untuk muntah maka puasanya tidak batal. Tapi kalau ada unsur kesengajaan maka hukum puasanya menjadi batal. Dan ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan oleh Allah seperti makna ayat ittaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah semampu kita. Semampu di sini sesuai keadaan kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak keringanan yang Allah berikan sama kita, seperti masalah tadi lagi puasa lupa makan minum tidak batal. Kenapa? Keringanan. Semampu kita. Semampu di sini semampu otak kita, semampu tenaga kita. Cuman ibadahnya tetap tidak bisa dikurangi, karena itu sesuatu hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad, dan kita bisa menjalankan syariat Nabi ini dengan terbaik agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala